Cinta benci berlebih, kita bicara topik baru tentang ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi di sini bukan defense ekonomik atau security ekonomik juga, melainkan economic resilience. Iya, kita diskusikan daya tahan ekonomi Indonesia. Kali ini, kita bicara lebih luas sedikit. Pokoknya kita tahu, uang yang beredar di Indonesia masih sangat banyak. Jadi, melakukan domestic transaction atau uang berputar di negara sendiri, cukup membuat roda ekonomi berputar dan menghidupi rakyat. Menteri Keuangan kita waktu itu pernah mendapat gelar Menteri Terbaik Dunia, katanya, tapi si Sontoloyo ini agak gimana gitu, maaf ya bukan anti loh ya, jangan bete dan jangan nggak tahan dikritik, jangan menggunakan kekuatan membungkam rakyat. Saya hanya tanya, itu gelar kenapa Ernst yang terbitin ya? Itu kan perusahaan auditor deh, sejauh yang saya tahu, bukan lembaga yang kredibel untuk menilai good governance. Seperti perusahaan apa ya? Kita kasih contoh, Bakri Award, misalnya, lalu mereka memberikan si Bosman Sontoloyo gelar P-Bisnis paling nyeleneh sedunia, ya bagi saya sebagai penerima, terima kasih sekali, tapi nggak usah dipropagandakan sebagai keberhasilan Indonesia. Begitu, Menteri Terbaik Dunia dari kacamata apa? Perusahaan, ya wajar mau dipakai jasanya di Indonesia terus, begitu kali ya riatnya, jiah, mudah-mudahan saya salah data kali ini, ingat Ernst yang jadi ingat skandal penipuan Enron. Dia yang bermain memanipulasi data audit yang ternyata bodong, itu skandal dunia, itu penipuan, jangan-jangan pemberian gelar ini akal-akalan saja, ya sekali lagi, mudah-mudahan saya yang salah datanya. Tapi nipu Enron sih datanya nggak salah, itu jelas. Kalau resilience atau daya tahan ekonomi oleh Kementerian Ekonomi, bagaimana performanya? Kita lihat fakta saja, kita mulai dari target pertumbuhan ekonomi Indonesia, di set target 7% tidak tercapai, bahkan tahun 2015 silam, pertumbuhannya terendah dalam 6 tahun terakhir. Hanya 4,79% alias kali pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5% jika dibandingkan performa 6 tahun sebelumnya, angka 4,79% jauh di bawah target 7% awal pemerintahan, tetapi lidah bisa berkelit, ditambah embel-embel, cari selamat. Berdalih ekonomi global lesu maka ekonomi Indonesia juga lesu. Oke deh, lalu di 2016, tumbuh 5,03%, naik sih dari 2015, tapi apakah bisa dibilang prestasi? Seterusnya, 2017 5,06%, 2018 5,17%, 2018 5,02%, ya masih jauh di bawah target yang pemerintah tentukan, bukan rakyat loh ya. Yang menentukan, kalau rakyat yang menentukan, pasti maunya ekonomi tumbuh di atas 10% per tahun, masalahnya, neraca perdagangan kita minus dan kita menjadi negara pengimpor. Sudah mana ekspornya mengandung bahan impor, ditambah lagi konsumsi nasional impor utuh barang luar negeri, ini negara memangnya nggak bisa memproduksi kebutuhan sendiri, apa ya? Bagaimana sih mengelolanya? Kesimpulan yang saya tangkap ya, pemerintah gagal memenuhi target pertumbuhan yang diset sendiri. Loh, kok bisa? Sulit ya, mencapai target yang dibuat sendiri? Ngeles apalagi kali ini ya? Pertumbuhan 5% kan bagus, Amerika hanya 2,1%. Hah? Hitung-hitungnya dari mana? Bilang 5% dibanding 2,1% lebih besar yang 5%. Sepotong sih, lihatnya, kebiasaan propaganda nih, ambil yang bagus saja, yang jelek atau pembanding sebenarnya, ditutupi, jiah, jangan begitu dong. Masih bingung. 5% itu biasa saja? Ya kan, di bawah target 7%, bagaimana bisa tumbuh baik? Lah memang ekonomi autopilot kok saat ini, nggak ada yang serius, atau nggak ada yang mampu mengurusi barangkali ya. Begini ya, 5% dari GDP per kapita 3,600 nilainya 180 US dollar, sedangkan 2,1% dari GDP per kapita Amerika yang 62.000 itu 1.300 US dollar tumbuhnya, alias setengah GDP per kapita Indonesia, ya kalau dilihat secara holistik gedean 2,1% lah. Kembali ke Ria, saya masih nyolot nih, kalau mereka bilang, Menteri Terbaik, ya wajar, orang perusahaan itu mau dagang kok, jangan diviralkan berlebih atuh, bisa salah artinya. Dan, saya yakin Bu Menteri jujur, tetapi para fans melihat itu sebagai kesempatan euforia. Tuh lihat, berhasil jadi menteri dan dapat gelar terbaik, namun, sejujurnya di hati terdalam Bu Menteri, siapa tahu? Jangan-jangan risih hatinya, benar deh, pasti pengen jujur, hati maha gitu,
Gak enakan, tapi nanti gak populer. Duh bagaimana dong? Bener kan, jujur memang gak enak, saya jadi berpikir, iya ya. Memang kebencian berlebih membuat kita gak nalar, tapi ketahuilah, kecintaan berlebih juga kita jadi gak nalar, biasa aja deh, netral lebih seru, yang penting seneng bersama, jangan seneng sepihak dan ngeledek yang lain. Iya, tadinya kan kita mau bisa economic resilience versi saya, ya. Kok malah jadi ngomong ngalor ngidul gak mutu, ngapunten kalau ada yang ketohok ya. Tetapi sesekali melihat dari sisi lebih luas, boleh dong.